pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Wakil Presiden, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Selama 1 pekan terakhir, cuaca ekstrim akibat siklon tropis Seroja telah dirasakan di berbagai daerah di Indonesia, khususnya di Provinsi NTT dan di Provinsi NTB, yang mengalami dampak paling besar. Dan untuk itu pagi hari ini ada beberapa hal yang ingin saya tekankan. Yang pertama, percepatan proses evakuasi, pencarian dan penyelamatan korban yang belum ditemukan. Saya minta Kepala BNPB, Kepala Basarnas dibantu dengan Panglima TNI dan Kapolri dengan seluruh jajarannya mengerahkan tambahan personel SAR sehingga dapat menjangkau lebih banyak wilayah terdampak, termasuk wilayah terisolir dan berbagai gugus tugas dan berbagai gugus pulau di NTT, di Pulau Alor, Pulau Pantar, dan pulau-pulau lainnya untuk melancarkan proses evakuasi, pencarian, dan penyelamatan korban. Saya minta pada juga Menteri PUPR, Pak Menteri, untuk mengerahkan alat-alat berat dari berbagai tempat, dan jika jalur darat masih sulit ditembus, saya juga minta agar dipercepat pembukaan akses melalui laut maupun udara. Yang kedua, pastikan hadirnya pelayanan kesehatan dan penanganan korban yang memerlukan pertolongan medis. Jadi Pak Menteri Kesehatan, tim bantuan perlu secepatnya sampai di lokasi, dan saya minta Menteri Kesehatan juga untuk memperbanyak tempat-tempat pelayanan kesehatan di lapangan, juga mempersiapkan rumah sakit untuk menangani para korban, serta memastikan ketersediaan tenaga medis dan obat-obatannya. Yang ketiga, segera tangani dan penuhi kebutuhan para pengungsi, meskipun saya tahu hari Minggu sudah beberapa dikirim ke NTT, NTB, tetapi karena cuaca yang sangat ekstrim, bantuan itu belum bisa masuk ke lokasi sampai kemarin saya lihat. Dan saya minta BNPB dan pemerintah daerah segera mendata titik-titik pengungsian, memastikan logistiknya, tendanya, dapur lapangannya, untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi para pengungsi. Juga kebutuhan untuk bayi dan anak-anak, terutama air bersih dan MCK-nya. Kemudian yang keempat, ini Pak Menteri PU lagi, untuk mempercepat perbaikan infrastruktur yang rusak. Saya melihat ada beberapa jembatan yang roboh, akses jalan juga segera pulihkan jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, jaringan internet, juga distribusi logistik dan BBM, sehingga ini bantuan dapat segera tersalurkan ke masyarakat yang menjadi korban bencana. Terakhir, saya minta dilakukan antisipasi terhadap bahaya lanjutan adanya cuaca yang sangat ekstrim yang terjadi di berbagai kawasan di Indonesia, dan juga saya minta BMKG untuk menggencarkan peringatan cuaca ekstrim akibat dari siklon tropis Seroja ini. Pastikan seluruh kepala daerah dan masyarakat dapat mengakses, memantau prediksi cuaca dan iklim yang dikeluarkan oleh BMKG. Mereka harus tahu semuanya, sehingga masyarakat bisa meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaannya untuk menghadapi ancaman risiko, baik itu angin kencang, bahaya banjir, banjir bandang, dan tanah longsor. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semua yang hadir dalam rapat terbatas ini. Yang pertama,
Atas nama pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden yang telah memberikan perhatian yang sangat luar biasa buat provinsi ini di saat kami mengalami bencana siklon tropis yang begitu luar biasa. Yang kedua, tentunya kami terus berupaya sebagai pemerintah provinsi, tetapi ada keterbatasan yang dialami, terutama cuaca yang begitu buruk, sehingga memang terkesan dari pemerintah provinsi itu agak lambat untuk hal-hal seperti itu. Karena itu kami mohon maaf untuk kondisi-kondisi seperti ini. Selanjutnya, Bapak Presiden melihat situasi seperti ini bisa saja terulang yang akan datang, maka kami mengharapkan yang pertama bahwa khusus di pulau-pulau yang ada di Nusa Tenggara Timur yang penduduknya itu banyak, kami mengharapkan ada disediakan alat-alat berat 2 atau 3 ekskavator dan doser untuk bila ada kondisi begini tidak terlalu menyulitkan. Yang kedua, kami mengharapkan ada rumah sakit apung yang cukup untuk ada kondisi begini dapat bergerak secara cepat sehingga dapat menolong masyarakat di pulau-pulau yang akan terkena bencana. Itu pengamatan kami saat ini yang menurut kami sangat dibutuhkan emergensi untuk hal seperti ini, karena kita lihat kondisi seperti ini kita tidak bisa masuk karena pulau-pulau seperti Adonara dan Pantar kita tidak bisa untuk membantu mereka dalam kondisi-kondisi seperti ini karena masalah akses dan kedua hal-hal yang berkaitan tadi telah saya sebutkan. Karena itu sekali lagi kami minta terima kasih dan hal-hal itu menjadi penting bagi kami. Dan kalau bisa juga ada heli yang standby tetap ada di ibu kota provinsi sehingga bila ada kondisi seperti ini baik dari Polda, Oren maupun dari pemerintah provinsi dapat bergerak cepat untuk masuk ke daerah-daerah bencana. Terima kasih Bapak Presiden. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian yang luar biasa. Terima kasih. Yang terhormat Bapak Presiden dan Bapak Ibu Menteri serta Bapak Gubernur, izinkan kami menyampaikan bahwa kejadian siklon tropis ini sudah dideteksi sejak tanggal 2 April pukul 12 UTC, sehingga segera kami sebarluaskan rilis dan informasi peringatan dini baik di tingkat nasional ataupun di tingkat daerah di kabupaten-kabupaten di Nusa Tenggara yang dilakukan oleh BMKG yang tersebar, stasiun-stasiun BMKG yang tersebar di wilayah tersebut. Kemudian perkembangan selanjutnya, slide berikutnya, silakan. Perkembangan selanjutnya adalah siklon tropis ini akan berlangsung diprediksi hingga, mohon izin, slide berikutnya nomor 5, slide nomor 5, akan berlangsung hingga tanggal 7 April. Tanggal 7 April, puncak kekuatannya sudah alhamdulillah sudah berlalu. Puncaknya diprediksi tanggal 5 April dini hari yang lalu. Namun kemudian akan bergerak menjauhi wilayah Indonesia menuju ke barat daya. Di situ ringkasannya telah diprediksi sampai tanggal 6 April. Kemudian tanggal 7 April akan semakin menjauh. Pada saat ini di Indonesia kecepatannya dapat mencapai 110 km per jam. Adalah kecepatan pusaran angin yang memutar di dalam siklon tersebut. Namun apabila nanti sudah semakin menjauh, memang kecepatannya dapat meningkat menjadi 130 km per jam. Namun itu sudah semakin jauh ke depan dari Indonesia. Bagaimana dampaknya terhadap cuaca di Indonesia? Siklon tropis Roja ini memberikan dampak adanya hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, masih disertai kilat petir dan angin kencang di wilayah Nusa Tenggara Barat dan Timur, dan juga adanya gelombang tinggi. Jadi ini perlu sekali diwaspadai. Meskipun nanti semakin menjauh, tetapi gelombang tingginya itu masih akan terjadi, dapat mencapai 6 meter. Selatan Pulau Sumba, kemudian perairan Pulau Sawu,
Laut Sawu, perairan Kupang, Pulau Rute, gelombang laut dengan ketinggian lebih dari 6 meter, juga terjadi di Samudra Hindia Selatan NTB. Selanjutnya mohon izin lompat ke slide nomor 6. Hari ini kita menunjukkan bagaimana deteksi dari radar BMKG yang ada di sana. Siklon ini memang pertama kali terjadi dengan kekuatan yang dahsyat. Siklon sebelumnya yang relatif dahsyat adalah siklon Cempaka atau siklon tropis Cempaka yang ada di gambar sebelah kanan. Tetapi bedanya saat itu jaraknya tidak terlalu masuk ke darat. Yang kali ini lebih masuk ke arah darat, dan juga kita lihat yang masuk ke darat itu warnanya merah. Jadi beberapa kali sampai ke Kupang dan NTB itu merah, kalau sebelumnya hanya hijau dan biru, sehingga intensitasnya memang beda, belum pernah terjadi sebelumnya. Kemudian perlu kami sampaikan juga bahwa slide berikutnya, mohon izin slide berikutnya nomor 11. Nah, inilah perbedaannya siklon yang sebelumnya tahun 2017 Cempaka di Jawa itu terkuat sebelum Seroja ini. Namun yang di ini NTB ini nampaknya lebih ada peningkatan intensitas. Dan slide yang terakhir sebelum terakhir, satu slide sebelum terakhir nomor 18. Nah, jadi BMKG sebagai Tropical Cyclone Warning Center yang ditunjuk oleh Badan Meteorologi Dunia untuk wilayah Indonesia telah mendeteksi sejak tahun 2008 terjadi beberapa siklon dari Durga, Anggrek, Bakung sampai sekarang. Namun ada perbedaan mendasar. Sebelumnya kejadiannya tidak setiap tahun dan dalam satu tahun hanya terjadi sekali. Namun tahun 2017 mulai terjadi dapat lebih dari 1 kali dan setiap tahun selalu terjadi. Nah, inilah kami sedang mengevaluasi dan menganalisis. Nampaknya semakin menguat bahwa pengaruh perubahan suhu muka air laut di Indonesia dari data BMKG kami memonitor memang semakin meningkat. Saat ini suhu muka air laut mencapai 30 derajat Celcius. Harusnya rata-rata hanya 26 derajat Celcius. Nah, hal inilah yang dikhawatirkan menjadikan dampak lanjut dari perubahan iklim global. Dan yang terakhir, prospek cuaca 1 pekan ke depan. Kita lihat di slide terakhir nomor 24. Di sini kita lihat Pulau Timor, Pulau Kutub, Pulau Sabu, Sumbar, Flores, dan pulau-pulau sekitarnya. Secara umum tanggal 6 hingga 9 April terjadi hujan ringan hingga sedang, tetapi yang masih mengkhawatirkan adalah kecepatan anginnya masih cukup tinggi dan disertai kilat petir. Dan dari tanggal 9 sampai 12 diprediksi cuaca semakin cerah, semakin membaik, meskipun kadang dapat diselingi dengan hujan ringan sampai sedang disertai petir. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon arahan lanjut dari Bapak Presiden. Terima kasih. Terima kasih Ibu Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Bapak Presiden, untuk percepatan proses evakuasi di NTB dan NTT hari ini sudah diserahkan. Kemarin tepatnya adalah kemarin sore 1 KRI OA untuk langsung menuju ke Mungkiri. Sedangkan hari ini diterbangkan pesawat Boeing untuk mengasesmen dampak kerusakan baik di NTB maupun NTT, termasuk juga diterjunkan pasukan untuk melaksanakan search and rescue di wilayah-wilayah terdampak. Kami laporkan juga Bapak Presiden bahwa untuk alat berat sementara ini kami terapkan adalah dari Komisi 18 yang ada di Kupang. Sedangkan rencana berikutnya adalah
Untuk zona sipur yang akan melaksanakan tugas di NTB akan kita kerahkan dari batalion sipur yang ada di Bali. Kemudian untuk Polres sendiri akan kita kerahkan batalion sipur dari Makassar. Sementara untuk bantuan medis akan dikerahkan TNI rumah sakit, tepatnya akan ditempatkan di antara Lembata dan Agunara, karena rumah sakit tersebut membawa dokter-dokter spesialis untuk patah tulang dan lain sebagainya sesuai dengan kebutuhan bagi korban yang ada di NTT. Bantuan medis juga kami laksanakan dengan mendirikan batalion kesehatan di Momere, di Larantuka, kemudian di Lembata, di Agunera, termasuk di Alor, termasuk di Pulau Rute Dano, dan termasuk di Peru. Dapur umum juga kami gelar di wilayah-wilayah tersebut, termasuk adalah untuk kebutuhan para pengungsi terkait bantuan. Kebetulan sesuai data, bandara yang bisa digarami dan bisa membawa muatan yang agak banyak adalah di Bandara Momere. Kemudian yang kedua adalah di Larantuka, dan untuk logistik bisnya ada di Kupang. Sedangkan dermaga yang nanti bisa di KRI bisa merapat adalah di dermaga Momere, kemudian ada di dermaga Larantuka, termasuk di Kupang, karena yang akan kita berangkatkan hari ini adalah 5 KRI termasuk KRI rumah sakit. Sedangkan untuk pesawat terbang sendiri akan kita kerahkan 3 Hercules dan 2 CN. Hercules bisa kita terbangkan di Momere maupun di Kupang. Kalau untuk CN khusus di Larantuka, karena panjang landasan hanya mensyaratkan untuk pesawat CN 295. Untuk personel bantuan sudah ada di daerah bencana. Memang ada beberapa daerah yang masih memerlukan dukungan transportasi untuk mendukung personel yang akan digelar di wilayah tersebut. Kami terus berkomunikasi dengan lapangan agar kebutuhan-kebutuhan di lapangan dengan berkoordinasi dengan BNPB dapat segera tergelar dan bisa melaksanakan tugas di wilayah dengan baik. Demikian Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden. Ada 2.701 personel gabungan Polda, Polres, dan Polsek yang saat ini sudah kami gerakkan di 16 titik di Kabupaten Pak, di mana didirikan 54 posko siaga bencana pada lokasi-lokasi pengungsian. Dengan kegiatan sementara ini adalah melakukan pembagian bantuan sosial, kemudian juga melakukan pencarian terhadap korban-korban yang hilang, dan juga mempersiapkan posko anti-motif karena memang situasi listrik sampai dengan tadi malam masih padam sehingga memang menyulitkan. Kemudian Bapak Kapolda baru saja melaporkan bahwa sudah bisa turun dengan menggunakan pesawat Kasa 212 di Bandara Larantuka Flores, kemudian dilanjutkan menuju ke lokasi dengan menggunakan tersebut. Jadi di sini bisa dibawa tambahan bantuan untuk bantuan sosial, baik selimut, sarung, kemudian handuk, susu kotak, mie instan, kopi, dan makanan-makanan yang dibutuhkan untuk kecepatan awal bantuan bagi rekan-rekan atau masyarakat yang ada di lokasi tersebut. Kemudian untuk persiapan lanjutan, saat ini kami mengirimkan 1 pesawat udara jenis CN-295, kemudian disertai dengan kekuatan 6 ekor K9 untuk membantu mencari pelacakan terhadap korban. Kemudian 1 kapal tipe A yang berisi 31 personel saat ini sedang bergerak. Kemudian jajaran BTI juga mengirimkan 5 personel dengan kemampuan jajaran komunikasi radio untuk membantu komunikasi yang ada, melengkapi dengan 2 unit genset. Kemudian posko juga yang sudah bergerak, Bapak, ada 15 personel ditambah dengan tim BPI. Kemudian yang kami
siap bantuannya saat ini sedang bergerak mengarah ke Bandara Balikpapan. Mengirimkan masker Pak, 1 juta masker karena mengantisipasi jangan sampai angka COVID di sana naik. Kemudian sambil bertahap Pak, kami membuat posko di wilayah Bali untuk mempersiapkan bantuan-bantuan dari rekan-rekan Kapolda yang kami minta untuk tidak ikut membantu. Kami sewa gudang kargo di sana, mudah-mudahan ini bisa segera tersalur Pak dengan kondisi ombak ataupun bandara yang bisa pesawat bisa ada di sana. Kami menunggu terus perkembangan di lokasi. Demikian Bapak, terima kasih. Bapak Presiden yang kami hormati, Bapak Wakil Presiden, terakhir kami berikan kesempatan kepada Ibu Mensos. Yang saya hormati Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden, Bapak Ibu Menteri dan Bapak Ibu para pejabat, Gubernur dan TNI Polri. Pertama saya ingin menyampaikan mungkin mendapatkan data dari Pak Doni, yaitu di Pulau Lantam yang merupakan bagian dari Kabupaten Alor. Itu juga beberapa ada yang meninggal serta ada yang hilang yang belum ditemukan. Kemudian yang berikutnya yang belum ada laporan detail adalah dari Sumba Timur, Waikaku, belum ada detail. Untuk kemarin saya dari Bima insya Allah sudah mulai bagus kondisinya. Kami membuka dapur umum yang melayani kurang lebih untuk 1 kali makan 4.000 orang di Bima dan sudah mulai baik. Kemudian untuk Alor, yang Kabupaten Alornya, Kecamatan Alor itu sudah terbiji kunci bantuan makanan. Saya bertemu dengan Kapolda, Bapak Kapolda dan Pak Bupati Flores Timur. Saat ini di Adonara ada 8 titik pengungsi dapur umum di 8 titik tersebut. Saat ini sedang mobilisasi. Mohon maaf Bapak, ini agak ramai karena masih minta bantuan alat berat. Saya saja cuma tadi saya komunikasi karena masih banyak. Tolong aku bisa dibantu. Jadi masih banyak warga yang tertidur, jadi mereka panik, mereka meminta bantuan alat berat. Permasalahannya adalah kalau diambil dari Mangmere, alat berat itu harus perjalanan kurang lebih 3-4 jam. Yang kemudian dari Megagraf ke Adonara kurang lebih 1 jam. Menurut saya kalau kami bisa bantu dari Surabaya, kami kirim alat berat, kami nanti minta bantuan Pak Menteri Perhubungan, bisa digunakan untuk di Kabupaten di Pulau Adonara dan Lembata. Jadi mereka sangat butuh alat berat karena kondisi mereka fisiknya sudah mulai normal karena mereka selama ini mengerjakannya manual. Jadi kami mohon bantuan mungkin dari untuk pengangkutan alat berat saya gunakan dari Surabaya mungkin bisa dikirim langsung ke Adonara dan Lembata. Jadi nanti mereka berada di pelabuhan Terawas, jadi berhenti kemudian nanti akan dijemput oleh ferry di tengah kemudian langsung dikirim. Kalau itu bisa direalisasi mungkin warga bisa tenang karena mereka menginginkan ada pengambilan masih di pergerakan alat berat. Ini alat beratnya tadi Menteri PU sudah menyampaikan pada saya sudah ada di pelabuhan-pelabuhan terdekat, hanya menunggu cuaca saja. Begitu cuaca baik, alat berat langsung bisa bergerak. Paling penting tadi baik dari Panglima TNI, Kapolri, BNPB dan daerah sudah bersama-sama ya, baik urusan
evakuasi, urusan logistik dan lain-lain sudah berada di lokasi yang paling penting, dan kalau nanti alat berat sudah sampai di lokasi, saya kira kecepatan penanganan bencana akan lebih baik. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, dan terima kasih atas seluruh kerja keras Bapak Ibu dan juga saudara sekalian, utamanya yang berada di lapangan. Dan rapat pagi hari ini saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.